makhluk penyesat di kebun sawit. Malam itu di perkebunan kelapa sawit di pedalaman Kalimantan, langit tampak kelam, tertutup awan hitam tebal. Hanya sesekali cahaya bulan menerobos, menerangi hamparan kebun yang luas dan sunyi. Adi dan Jaka, dua pekerja kebun sawit, sedang berjalan menyusuri jalan tanah yang dipenuhi dengan dedaunan kering dan lumpur. Mengusap keningnya yang berkeringat. Gue gak ngerti deh, kenapa kita yang harus kerja lembur begini coba? Harusnya si Darman yang jaga sip malam ini. Adi tertawa kecil. Ya, lo kan tahu sih, si Darman tuh tukang kabur kalau dikasih sip malam. Dia selalu aja ada alasan buat pulang cepat. Jaka mendengus. Iya, dan sekarang kita yang kena sialnya. Mereka berdua membawa ser kecil sebagai satu-satunya sumber cahaya. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Jaka meremang. Jaka berhenti melangkah menatap sekeliling. Di, lo ngerasa nggak? Kok rasanya dingin banget malam ini? Adi mengangkat bahu, tetap berjalan. Namanya juga kebun, Jak. Hawa malam emang dingin. Lo aja yang terlalu banyak mikir. Jaka berbisik sedikit ragu. Bukan, Di. Ini bukan dingin biasa. Rasanya beda. Angin berembus kencang, membuat dedaunan sawit bergesekan satu sama lain, menciptakan suara lirih seperti bisikan. Jaka melirik ke kanan dan kiri, matanya mencari sesuatu di antara bayangan gelap pohon sawit. Adi berhenti menoleh ke belakang. Lo kok jadi parno gini sih? Ayo jalan, kerjaan kita belum selesai. Jaka nafas, melanjutkan langkahnya dengan enggan. Iya. Namun baru beberapa langkah, mereka mendengar suara aneh. Jaka langsung berhenti. Ia menelan ludah dan menoleh ke belakang. Jaka berbisik. Lo dengar itu, Di? Adi mengeringit, menyorotkan senternya ke semak-semak. Cuma suara binatang kali, musang atau tikus sawit. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Jaka merasa ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Jaka berbisik pelan. Gue gak yakin cuma binatang, Di. Namun suara langkah kaki itu semakin mendekat. Pers. Yanto menyorotkan senternya ke arah suara. Kosong. Namun ketika ia menurunkan senternya, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di antara batang pohon sawit berdiri sosok seseorang. Seseorang yang sangat dikenalnya. Darman. Adi langsung tersenyum lega. Adi pun tertawa kecil. Loh, Jak, itu si Darman. Lo lihat kan? Jaka menoleh dan seketika wajahnya pucat pasi. Di depan mereka berdiri seorang pria dengan baju kerja kebun sawit yang sama seperti milik mereka. Tapi ada yang aneh. Wajahnya tertutup bayangan dan tubuhnya tampak sedikit lebih panjang dari biasanya. Jaka berbisik ketakutan. Itu bukan Darman. Adi mengerenyit. Apaan sih lo? Itu jelas-jelas Darman. Hei, Darman! Adi melambaikan tangan. Kenapa lo balik lagi? Namun Darman tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Tubuhnya kaku. Wajahnya tertunduk. Jaka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Jaka mencengkram lengan Adi dengan erat. Di, lo harus dengar gue. Darman udah pulang dari tadi.
Gue lihat dia naik motor keluar kebun sebelum maghrib. Wajah Adi mulai berubah, tapi ia masih ragu. Adi tergagap. Tapi gue lihat dia manggil gue ke truk. Darman atau sosok yang menyerupainya perlahan mengangkat wajahnya. Di bawah sinar bulan yang samar, mereka bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan bibirnya menyeringai lebar dengan gigi-gigi tajam yang berwarna kekuningan. Darman palsu berbisik dengan suara dan serak. Ikutlah, sudah waktunya. Jaka merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Jaka berbisik ketakutan. Di, jangan lihat dia, Di. Jangan lihat dia. Namun terlambat. Adi sudah terpaku menatap sosok itu. Matanya kosong. Tubuhnya perlahan melangkah maju seperti orang yang sedang dihipnotis. Jaka menarik lengan Adi dengan kuat. Di, sadar goblok. Itu bukan Darman. Tapi Adi tidak merespon. Langkahnya semakin cepat menuju truk sawit yang terparkir tak jauh dari mereka. Di atas bak truk, buah sawit yang tajam dan berduri menumpuk. Namun seolah tidak sadar, Adi menaiki bak truk itu dan berbaring di atasnya. Jaka menatapnya dengan ngeri. Jaka berteriak panik. Ih, turun sekarang. Namun Adi tersenyum. Adi dengan san dan lirih. Darman bilang, ini tempat tidur gue. Jaka tersentak. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok hitam tinggi dengan tangan panjang mencekram pundak Adi. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Jaka dan tersenyum. Jaka merasakan kepalanya berputar. Sekitarnya mendadak berubah. Ia tidak lagi berada di kebun sawit. Kini ia berdiri di tepi jurang yang dalam dan gelap. Di depannya, seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya berdiri, mengulurkan tangan. Wanita itu berbicara dengan suara lembut yang menyeramkan. Ikutlah, sudah waktumu. Jaka hampir melangkah, tapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara azan subuh. Telinganya berdesing, dunianya kembali seperti semula. Jaka tersentak dan sadar bahwa ia masih berada di kebun sawit. Lututnya gemetar, napasnya memburu. Namun ketika ia melihat ke arah truk sawit, truk itu bergerak maju, dan Adi masih berbaring di atas tumpukan sawit. Jaka berteriak histeris. Adi, namun Adi tidak bergerak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dan dalam sekejap, roda truk menindih tubuhnya. Suara tulang yang patah terdengar begitu nyata di telinga Jaka. Kesunyian menyelimuti kebun. Hanya suara angin yang berdesir. Sosok hitam itu telah menghilang, seolah puas dengan korbannya malam itu. Jaka jatuh terduduk. Wajahnya dipenuhi air mata ketakutan. Di kejauhan, suara azan subuh masih berkumandang. Tapi bagi Adi, semuanya sudah terlambat. Suasana duka menyelimuti rumah panggung sederhana milik keluarga Adi. Jaka berdiri di tengah kerumunan warga yang datang melayat. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tangannya masih gemetar. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan kejadian tragis di kebun sawit terus mengantuinya. Di sampingnya, Pak Sherman, mandor kebun sawit, menempuk bahunya pelan. Kamu gak usah nyalain diri sendiri, Jak. Ini musibah,
kata Pak Herman. Jaka menggeleng lemah dengan suara serak penuh penyesalan. Pak, saya lihat dia dipanggil sama sesuatu, Pak, jawab Jaka. Pak Herman mengerutkan dahi. Sesuatu? Maksudmu siapa? Tanya Pak Herman. Jaka menelan ludah, merasa ragu apakah ia harus menceritakan kejadian mengerikan itu. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara tangisan pecah dari dalam rumah. Ibunya Adi, Mak Ija, menangis terseduh-seduh di samping peti jenazah anaknya. Tubuhnya lemas, ditopang oleh beberapa perempuan desa yang mencoba menenangkannya. Mak Ija terisak, suaranya parau. Anak saya, kenapa anak saya pergi secepat ini? Adi, bangun nak, jangan tinggalin emak. Beberapa lelaki desa mulai bersiap mengangkat peti jenazah ke atas mobil bak terbuka untuk dibawa ke pemakaman. Wajah-wajah muram mengiringi perjalanan itu. Jaka masih berdiri di tempatnya, tatapannya kosong. Di dalam kepalanya, suara terakhir Adi terus terngiang. Darman bilang, ini tempat tidur gue. Jalan menuju pemakaman desa berbatu dan berlumpur setelah diguyur hujan. Beberapa warga berjalan kaki di belakang mobil yang membawa jenazah. Di sepanjang perjalanan, Jaka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Angin bertiup lebih kencang. Dedaunan pohon kelapa sawit di sepanjang jalan bergetar hebat. Beberapa kali, ia merasa ada seseorang yang berjalan di sampingnya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pak Herman melihat Jaka yang gelisah, mendatanginya. Kamu kenapa, Jak? Tanya Pak Herman. Jaka menelan ludah. Jaka lalu berbisik. Pak, saya merasa ada yang ngikutin kita. Pak Herman mengerutkan kening, lalu mengedarkan pandangannya. Semua orang terlihat normal, tidak ada yang aneh. Namun ketika angin bertiup lagi, Jaka mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Jak, itu aku. Jaka langsung berhenti melangkah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jaka tergagap, berbisik sendiri. Itu suara tadi. Pak Herman yang menyadari Jaka berhenti, menepuk bahunya. Jak, kamu kenapa? Tanya Pak Herman. Jaka hanya bisa menggeleng cepat, tidak berani mengatakan apa yang baru saja didengarnya. Namun satu hal yang ia yakini, ini pasti ada sesuatu. Mereka tiba di pemakaman desa yang sederhana, dikelilingi pepohonan tua. Udara terasa lebih dingin di sini, meskipun matahari sudah tinggi. Warga mulai menurunkan peti jenazah dan bersiap untuk prosesi pemakaman. Beberapa orang menggali liang lahat, sementara yang lain membaca doa dengan khusyuk. Jaka berdiri agak jauh, masih merasa gelisah. Ia melihat ke arah pohon besar di dekat pemakaman dan seketika tubuhnya membeku. Di sana, seseorang berdiri diam menatapnya. Jaka mengerjapkan mata, berharap penglihatannya itu salah. Namun sosok itu masih ada. Dan wajahnya adalah wajah Adi. Tapi mata Adi tampak kosong, kulitnya lebih pucat, dan bibirnya sedikit tersenyum dengan cara yang tidak manusiawi. Jaka ingin berteriak, tapi suaranya seakan tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba,
Pak Ustadz yang memimpin doa berhenti membaca. Ia mengerenyit dan melihat ke arah langit. Pak Ustadz bersuara tegas. Ada yang aneh. Anginnya terlalu kencang. Beberapa warga mulai saling berbisik. Bahkan para penggali kubur pun merasa suasana semakin berat. Dan tiba-tiba, brak! Peti jenazah yang hendak diturunkan ke liang lahat bergerak sendiri. Beberapa orang terkejut. Ada yang mundur ketakutan. Mak Ijam menjerit histeris. Ya Allah, anak saya. Jaka menatap peti itu dengan ngeri. Ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Pak Ustadz mengeraskan suara, mulai membaca ayat suci lebih kencang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah. Angin semakin kencang. Daun-daun kering berterbangan. Ranting pohon berderak seakan-akan patah. Dan tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Suara Adi, lirih, memohon dari dalam peti. Jaka, tolong gua keluar dari sini. Jaka merasa tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Pak Herman mengguncang bahunya panik. Jak, lo dengar suara itu juga kan? Itu bukan suara manusia, Jak. Pak Ustadz menoleh tajam ke arah Jaka. Suara tegas Pak Ustadz. Jangan dengarkan itu. Itu bukan arwah Adi. Itu jin yang menyesatkan. Mak Ija menangis lebih keras. Tubuhnya hampir roboh jika tidak ditopang warga. Jaka menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara yang terus memanggil namanya. Namun ketika ia membuka mata lagi, sosok Adi yang tadi berdiri di bawah pohon sudah ada di depannya. Wajah itu tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dan sebelum Jaka sempat bereaksi, tangan pucat itu menyentuh bahunya. Jaka terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Namun tiba-tiba angin berhenti. Suasana mendadak hening. Pak Ustadz melanjutkan doa dengan lebih lantang. Dan akhirnya, peti jenazah Adi berhasil diturunkan ke liang lahat. Beberapa warga buru-buru menutup liang dengan tanah, seakan ingin segera menyelesaikan prosesi ini. Saat tanah terakhir ditimbun, suara itu hilang. Jaka masih gemetar, tapi ia tahu satu hal. Adi akhirnya telah dikuburkan. Namun saat ia menatap ke langit, awan hitam perlahan memudar. Matahari kembali bersinar.